Oke, di sini saya menyediakan macam-macam mata bor ya. Saya juga akan mencoba pengeboran kayu menggunakan holsaw. Holsaw kayu dia ukuran ini 26 mili, dan untuk mata bor pipih dia ukuran 1 inch. Dan di sini ada mata bor bawahan tadi, kita akan coba sedikit aja, dan mata obeng. Lalu juga saya akan coba penyekupan menggunakan mata obeng ini, dan juga pemasangan ruping ya. Nah, untuk mata ruping dan mata bor yang kayu ini dia terpisah. Kalian bisa beli di official store di Badak untuk mata ruping dan juga mata bor yang lainnya. Oke, pertama-tama kita akan coba kayu dulu. Kita akan coba holsaw dan juga skrup ya. Kita enteng dulu, akan coba skrup dulu. Nah, di sini kita membutuhkan mata obeng ukuran PH2 ya. Untuk pemasangan biasa. Oke, seperti ini ya. Untuk mata obeng dia goyang tidak masalah ya. Yang penting dia bisa fokus di titik. Kalau misalkan kalian ingin yang lebih lurus mata obengnya, kalian yang beli yang langsungan. Soalnya kalau yang ini dia ada spare ya, dia otomatis dia goyang, tapi masih bisa digunakan. Nah, kalian kalau misalkan ingin yang lebih stabil, kalian yang beli yang langsung ya, yang min plus atau enggak yang plus plus, itu juga bisa dibeli di official store dari merek Molar. Kita coba dulu penyekrupan ini di kayu. Saya menggunakan torsi 8 dulu. Oke, dia pas sudah kencang, dia ngelos ya, jadi tidak melanjutkan pengeboran atau penyekrupan. Dia untuk mata obeng dan juga kayunya dia aman. Nah, itu fungsinya torsi. Nah, kalau misalkan dia pasang di 2, dia akan lebih rendah. Jadi kalau misalkan 2, mungkin dia tidak sampai dalam ya. Dia memang masih bisa sampai dalam. Jadi tergantung kondisi kayu juga. Kalau misalnya kayunya tidak terlalu keras, si skrup juga akan gampang masuk ya. Kita akan coba buka. Oke, untuk mata obeng mungkin cukup, hasilnya bisa dilihat ya. Untuk mata bawahnya masih bisa digunakan. Nah, lalu kita mencoba mata bor. Kita coba dulu. Nah, ini mata bor besi. Mata bor besi juga bisa digunakan untuk pengeboran kayu. Nah, ini saya menggunakan speed 1. RPM-nya kan rendah. Nah, kalau misalkan pengen ngebornya lebih cepat, kita pindah ke gear 2. Nah, ini dapat RPM lebih kencang ya. Dia untuk pengeboran lebih cepat. Oke, hasilnya seperti ini ya. Lumayan rapi untuk pengeboran kayu. Kita lanjut ke yang lumayan berat ya, yaitu holsaw ya. Nah, bisa dibilang berat karena dia untuk bebannya dia akan lebih besar. Jadi bebannya dia akan lebih berat ya, soalnya dia permukaannya lebih lebar, dia dimakan. Nah, untuk speed pengeboran disarankan di speed 2 ya. Untuk pengeborannya kalian bisa gunakan di torsi atau di posisi pengeboran. Ya, dia akan
akan terus putar. Kita coba. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini lumayan dalam. Oke, tadi dia kena kayu yang di bawahnya. Hasilnya seperti ini. Dia tembus ya. Dan juga dia kena seperti yang bagian keras. Cuma masih mampu untuk pengeboran. Oke, kita lanjut untuk pengeboran motherboard kipas. Nah, kalau ini kan dia menggunakan ada 4 mata ya. Ya, kalau untuk motherboard kipas dia hanya 2 mata dan 1 di tengah untuk senternya ya. Oke, kita coba di sebelahnya. Ya, hasilnya seperti ini ya, hampir sama. Ini bagian belakangnya, ini depannya. Oke, jadi tes kedua untuk pengeboran kayu. Untuk mesin bor ini masih kuat, tenaganya juga lumayan besar ya. Nah, tips aja kalau misalkan untuk pengeboran kayu atau kolso seperti ini, kalian jangan terlalu menekan, cukup tekan atau lalu angkat sedikit, tekan angkat sedikit, jadi biar si mesinnya tidak macet. Nah, kalau misalkan pas ngebor dia tersendat, kalian angkat dulu, jangan ditekan terus switchnya ya. Di posisi dia tertahan, misalkan di seperti ini, dia bisa merusak motor ya. Jadi arus yang dari sini dia tidak keluar dan si motornya lama-lama dia akan gampang panas kalau misalkan seperti itu. Jadi jangan terlalu tekan untuk pengeborannya. Oke, kita lanjut ke bagian besi ya. Oke, sekarang untuk pekerjaan besi. Jadi kita akan coba pengeboran besi. Nah, di sini saya menggunakan mata bor 4 mili. Ini bawaannya ya. Kita coba aja sedikit ya. Saya menggunakan speed 2. Nah, di sini belum terlubang ya. Oke, sekali lagi ya. Oke, untuk motherboardnya lumayan tajam ya. Nah, kalian kalau misalkan ingin yang lebih bagus, kalian bisa membeli yang merek Molar yang tipe Cobalt ya.
itu sangat bagus, untuk stainless juga sangat bagus. Kita lanjut penyetrupan looping ya. Nah, di sini ada mata looping. Nah, jadi ini mata-mata yang sering digunakan di pekerjaan biasanya untuk pemasangan baja ringan. Ini sangat berguna untuk menggunakan cordless ya. Jadi kalian tidak usah menarik kabel yang panjang ya. Ini tinggal dikantongin dan sangat simpel ya, mempermudah pekerjaan pemasangan yang di atas ya, posisi di atas. Oke, kita coba. Oke, seperti ini ya. Ya memang tergantung mata, kalau misalkan matanya bagus dia untuk pengukurannya juga gampang. Oke, lanjut untuk ke mata looping. Kalian juga bisa atur torsi ya, biar si baja ringan atau si mata loopingnya dia tidak selek. Oke, kita coba sebelah sini. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah kencang, dia akan lolos. Kalian tinggal atur torsinya. Kita pakai di satu ya, soalnya dia besinya tebal. Oke, seperti ini ya. Nah, kita coba buka. Nah, itu fungsinya dari gear 1 dan gear 2. Jadi kalau misalkan kalian di gear 2, dia tidak mau angkat seperti ini. Nah, kalian bisa pindah ke gear 1 agar mendapatkan torsi yang lebih besar. Jadi kalau misalkan itu tenaganya lebih gede. Seperti ini ya. Nah, untuk pengeboran kalian bisa di gear 2 dulu. Nah, kalau misalkan dia sudah mentok, pindah ke gear 1. Untuk menyelesaikan tugasnya ya, seperti ini. Mungkin untuk baja ringan tidak seberat ini ya. Kita coba di media yang lumayan menguras tenaga si bor ini, supaya tahu apakah mesin bor ini mampu untuk mengerjakan pekerjaan yang lumayan berat seperti ini. Ya, kalau misalkan kita coba di baja ringan mungkin lebih enteng ya untuk tenaganya. Oke, sekian untuk pengetesannya ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri dari hasil pengetesan tadi. Menurut saya ini sangat bagus dan tenaganya juga lumayan besar. Apalagi untuk kapasitas baterainya dia di 2000 mAh. Jarang-jarang kalau yang lain dia banyaknya di 1,5 ya. Ini 2000, otomatis untuk daya tahan baterai dia lebih tahan lama. Dan untuk tenaga juga dia bagus ya. Untuk hasilnya kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan mengenai produk ini ataupun produk molar lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika Anda suka dengan video kami, silahkan komen dan subscribe
YouTube channel Molar Official untuk selalu mendapatkan info terupdate dari channel kami. Sampai jumpa di video Molar berikutnya ya.